Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Setiawan Pamukas, SAPMPA, selaku dosen pengampu mata kuliah pada Manajemen Pelayanan Publik. Tak lupa juga, selamat pagi dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktu dan perhatiannya. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Putri Jebrianing Tias dengan NIM 2009 1020 1006 dan dua anggota lainnya yaitu Nora Zilawati dengan NIM 2009 1020 1001 serta Adam Bahari dengan NIM 2009 1020 1048. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait pelayanan publik di lingkungan kampus Universitas Jember dengan judul yang kita angkat yaitu Observasi Layanan Publik di Lingkungan Kampus, Studi Kasus Layanan Konseling dan Disabilitas LP3M Universitas Jember. Beberapa pokok bahasan yang kami sajikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu hasil foto lapangan, yang kedua profil LP3M, yang ketiga profil PLKD atau Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas, yang keempat konseling tentang AUM, yang kelima SOP atau Standar Operasional Prosedur AUM, yang keenam adalah praktik. Untuk pokok bahasan pada slide kedua hingga keempat akan saya paparkan, dilanjutkan dengan slide kelima hingga keenam akan dipaparkan oleh Saudara Adam Bahari, lalu pada slide ketujuh hingga kesembilan akan dipaparkan oleh Saudari Nora Zilawati. Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas LP3M Universitas Jember. Di slide ini kita memaparkan hasil foto lapang yang kita ambil secara langsung di ruang LP3M, khususnya pada Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas LP3M Universitas Jember. Kami bertemu dengan Ibu Dini Kurniawati, NS MPSI MKep SP Kepmat, selaku Kepala Pusat pada Layanan Konseling dan Disabilitas. Bertemu dengan beliau dan membahas terkait profil PLKD atau Pusat Layanan Konseling Disabilitas, lalu salah satu bentuk kegiatan pada PLKD hingga ke SOP dan praktiknya. Oke, next slide. Profil Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu atau LP3M Universitas Jember. Pertama, kita akan menjelaskan terkait dasar hukum berdirinya LP3M. Yaitu yang pertama Surat Keputusan Rektor Universitas Jember nomor 1561/J25/KP/2002 yang ditandatangani pada 1 Maret 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan atau LP3. Dasar hukum yang kedua yaitu Surat Keputusan Rektor nomor 5055/UN25/SP/2014 yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2014 tentang penataan pusat-pusat pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan atau LP3. Dasar hukum yang ketiga adalah Surat Keputusan Rektor nomor 7495/UN25/KL/2017 yang ditandatangani atau disahkan pada tanggal 30 Mei 2017 tentang perubahan nama lembaga. Hukum yang keempat atau yang terakhir adalah berdasarkan Permenristek Dikti nomor 88 tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang OTK UNED, revisi Permenristek Dikti nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Jember. Yang kedua dan ketiga adalah terkait visi dan misi pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu atau LP3M Universitas Jember, di mana dalam menjalankan tugasnya LP3M memiliki visi dan misi, yaitu visinya mewujudkan LP3M yang unggul dalam sistem inovasi pembelajaran dan penjaminan mutu yang terstandarisasi, humanis, profesional, berorientasi internasional, dan berwawasan kebangsaan. Dalam menjalankan visi yang ada, LP3M memiliki 9 misi, yaitu yang pertama mengembangkan pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia, yang kedua mengembangkan sistem layanan konseling dan disabilitas, yang ketiga mengembangkan sistem manajemen mutu institusi perguruan tinggi, yang keempat mengembangkan dan menyelenggarakan sistem MONEF atau audit dan akreditasi, yang kelima mengembangkan kurikulum dan inovasi pembelajaran, yang keenam
mengembangkan pendidikan karakter dan ideologi kebangsaan. Yang ketujuh, mengembangkan sistem layanan internasional. Yang kedelapan, mengembangkan literasi, IT, budaya, pendidikan, kebangsaan, dan keaksaraan fungsional. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir adalah mengembangkan sistem layanan karir dan teacher study, di mana pada misi yang telah disebutkan tadi masing-masing berfokus pada 9 pusat yang ada pada LP3M yang berdasarkan pada Surat Keputusan Rektor nomor 12341-UN25-OT-2017 yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2017. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai profil layanan konseling dan disabilitas. Jadi, Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas merupakan salah satu layanan yang ada di LP3M Universitas Jember yang bertujuan menunjang kelancaran tridharma perguruan tinggi. Adapun visinya yaitu mewujudkan LP3M yang unggul dalam sisi inovasi pembelajaran dan penjaminan mutu yang terstandarisasi, humanis, profesional, berorientasi internasional, dan berwawasan kebangsaan. Untuk misinya, yang pertama, mengembangkan pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM, yang kedua, mengembangkan sistem layanan konseling dan disabilitas, dan yang ketiga, mengembangkan sistem manajemen mutu institusi perguruan tinggi. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan membantu mahasiswa dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, untuk mahasiswa disabilitas agar dapat mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik secara maksimal. Tujuan PLKD sendiri, yang pertama memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, mengembangkan program akademik sesuai dengan aspirasi dan kemampuan diri. Yang ketiga, mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan. Kemudian sasarannya yaitu yang pertama mahasiswa UNED, yang kedua dosen UNED, yang ketiga karyawan UNED, dan yang keempat masyarakat umum. Kemudian untuk pelayanan PLKD sendiri jenisnya yang pertama konseling perorangan, psikotes, konseling kelompok, pendampingan mahasiswa disabilitas. Dan dasar hukumnya yang pertama ada SOTK dari Universitas Jember, yang mana di setiap bidang LP3M sebagai langkah bergerak. Yang kedua hukum SPMI, yang mana harus ada layanan disabilitas dan konseling di setiap universitas. Yang ketiga, acuan bergerak dari dokumen-dokumen seperti SOP dan form-form sebagai langkah kerja. Baik, untuk slide selanjutnya yakni terkait layanan konseling alat ungkap masalah atau biasa disingkat AUM. Alat ungkap masalah sendiri merupakan suatu seri PTSDL sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk mengungkap tentang keberlangsungan kegiatan belajar mahasiswa. Dari adanya instrumen ini, sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa, nantinya mampu mengungkap tentang mutu belajar mahasiswa sekaligus mengungkap semua masalah-masalah yang berkaitan dengan keberlangsungan belajar. Apabila dari hasil pengisian AUM nilainya tidak mencukupi kriteria yang sudah ada, atau dalam tanda kurung mahasiswa sedang tidak baik-baik saja, maka mahasiswa akan diberikan penanganan lebih lanjut tanpa dasar paksaan. Lanjut untuk slide berikutnya terkait standar operasional prosedur atau SOP pada alat ungkap masalah atau AUM. Dari adanya instrumen alat ungkap masalah ini, terdapat prosedur untuk pengisian, langkah-langkah untuk mengisi alat ungkap masalah ini. Nah, untuk langkah yang pertama, yakni mahasiswa akan dibagikan buku AUM PTSDL dan AUM umum beserta lembar jawaban yang terpisah. Kemudian, mahasiswa akan diminta untuk mengisi identitas yang sesuai pada lembar jawaban yang telah tersedia. Kemudian berikutnya, konselor akan membacakan petunjuk pengerjaan, sementara mahasiswa membaca petunjuk yang ada pada buku AUM PTSDL dan AUM umum. Kemudian, mahasiswa dipersilakan mengerjakan AUM PTSDL dan AUM umum, membacanya dengan cermat dan baik, kemudian memilih jawaban yang paling sesuai dengan dirinya, serta memberikan tanda silang pada pilihan dalam lembar jawaban.
Dan kemudian mahasiswa diminta menjawab semua butir yang ada pada Aum PTSDL dan Aum umum. Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mengosongkan jawaban atau menjawab lebih dari satu pilihan dalam satu butir pertanyaan yang sudah tersedia. Dan yang terakhir, terkait waktu pengerjaan, pengisian alat ungkap masalah ini diperkirakan paling cepat 20 menit dan paling lambat 40 menit. Baik, untuk slide selanjutnya yakni terkait praktik layanan konseling pada alat ungkap masalah atau AUM. Pada layanan terkait alat ungkap masalah ini dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dan seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Jember, di mana pelayanan ini diberikan dalam bentuk survei atau kuesioner yang awalnya dulu sebelum pandemi terdapat 40 soal yang diberikan secara offline dengan mengisi dari lembar yang sudah disediakan oleh pihak konselor. Namun hal tersebut cenderung mahasiswa kurang minat untuk mengisi kuesioner tersebut. Namun setelah adanya pandemi ini selama 2 tahun lalu, survei dilakukan secara online dengan diberikan 27 soal untuk meringkas dari 40 soal tersebut yang cenderung agar mahasiswa mengisinya tidak bosan. Di mana dari 27 soal tersebut digunakan sebagai alat ukur standar ketentuan ada atau tidaknya masalah pada mahasiswa atau sivitas akademika. Namun, apabila dari hasil pengisian tidak sesuai dengan kriteria yang ada, atau dalam tanda kurung mahasiswa atau sivitas akademika sedang dalam gangguan, maka akan dipanggil namun tidak dalam kondisi terpaksa. Dan survei ini sekarang bersifat wajib pada setiap awal semester sebelum masuk perkuliahan. Apabila tidak mengisi survei ini, maka mahasiswa atau sivitas akademika tidak bisa mengakses sister yang ada di Universitas Jember. Dari adanya praktek layanan konseling terkait alat ungkap masalah ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, alat ungkap masalah ini mampu mewadahi mahasiswa dan sivitas akademika untuk menyampaikan masalah yang ada pada dirinya. Yang kedua, informasi yang ada yang telah diberikan oleh mahasiswa atau sivitas akademika dapat terjaga dengan baik dan sangat rahasia, tanpa dapat diketahui oleh publik. Dan yang ketiga yakni, apabila dari pengisian tersebut terdapat permasalahan, maka pengawalan masalah dilakukan hingga tuntas. Untuk kekurangannya sendiri dari praktek konseling alat ungkap masalah ini, yakni yang pertama, rendahnya respon mahasiswa terhadap pengisian AUM. Yang kedua, tidak adanya sosialisasi untuk mewajibkan pengisian AUM oleh mahasiswa atau sivitas akademika. Dan yang terakhir, penyampaian AUM ini belum dilakukan secara maksimal dan hanya dilakukan dari satu telinga ke telinga lainnya. Baik, karena semua pembahasan telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, maka dari itu di sini saya mewakili anggota kelompok pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Tri Setiawan Pamungkas SAP MPA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu dan perhatiannya. Jika ada kekurangan, kami meminta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena kami ikhlas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.